rela, saudara ya. Jangan saya senang dan itu nggak rela, saudara ya. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk Bapak Gembala yang tidak hadir, yang sedang ada di Jerman kalau saya tidak salah, yang sudah membuka pintu untuk pelayanan saya di tempat ini. Ini kali pertama saya di sini. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka ditendang. Saya tidak mau saudara tendang, jadi saya mau kenalan, saudara ya. Nama saya Asaf Immanuel. Asaf ya saudara, bukan Asap ya, itu lain. Dan bukan Asraf juga. Asraf, kalau yang suka nonton sinetron tahu pasti. Memang gantengnya mirip saudara, cuma beda bundernya saudara ya. Tuh, ketawanya ngejek lagi saudara. Istri saya satu yang pasti nggak akan habis. Anak saya satu saudara, saya baru punya satu anak, satu putra. Ganteng luar biasa saudara. Ganteng, anak saya ganteng. Kalau saudara nggak percaya, lihat aja bapaknya. Tuh kan ngejek lagi saudara ketawanya saudara. Kenapa saya mau ajak saudara jok dulu, karena saya dari tadi bergumul saudara, apa yang mau saya sampaikan. Saya sudah siapkan satu khotbah yang baik, yang akan menghibur saudara yang datang dengan masalah, dengan beban berat. Rupanya akan saya khotbahkan nanti di ibadah kedua. Kalau saudara tidak ada kegiatan, saya undang saudara hadir di ibadah kedua. Tapi ketika menyaksikan pesan gembala pembina saudara, saya tahu apa yang saya harus sampaikan. Dan untuk tujuan ini saya masih hidup hari ini. Sekali lagi, nama saya Asaf, istri saya satu, anak saya satu, ginjal saya satu saudara. Benar, ginjal saya satu. Kalau saudara punya ginjal dua, saya punya ginjal satu. Kenapa? Tahun 2004, secara perlahan tapi pasti perut saya makin hari makin membengkak besar saudara. Kalau sekarang udah ini lain ya, waktu itu saya masih langsing saudara. Alkisah saya pernah langsing, tapi hari ini saya sudah langsung. Jadi waktu itu gemuk saya tidak proporsional dan perut saya sampai hari ini masih ada stretch mark, robek-robek gitu saudara. Tapi obatnya ada kalau nggak salah di TV sekarang ya, ibu-ibu yang hamil juga mungkin cari itu, nanti kita cari sama-sama Bu. Nah, Alkisah saya robek-robek kulitnya, dibawa ke dokter, dokter bingung nggak tahu sakit apa, tiba-tiba Tuhan izinkan saya kena demam berdarah waktu itu tahun 2004. Masuk ke rumah sakit, demamnya sembuh, dokter bingung ini kenapa perut gede sekali saudara. Nggak mungkin kan bapak hamil, kalau ibu hamil ada saudara, kalau bapak hamil belum pernah rasanya. Dan ketika di USG sama dokter, dokter tanya, Pak kenapa gelap semua? Loh situ yang dokter kenapa nanya saya? Lalu dokter curiga, Pak tetap nginep ya, jangan keluar dulu, kita mau ronsen besok. Udah di ronsen, di foto, ternyata yang difoto cuma sebelah sini, saudara. Saya udah sisiran gitu, saudara. Yang difoto cuma perut ternyata. Begitu difoto, hasilnya gelap semua. Ini kenapa? Saya bilang, itu kemana semua bacukyok, semua yang saya makan kenapa gelap semua, saudara. Akhirnya dokter curiga, kita CT scan, Pak. Bapak harus puasa. Puasa sehari, besok pagi masuk ke alat yang besar itu, saudara. Saya masuk ke alat itu, keluar. Dokter nggak berani ngomong, saudara. Pak, iya kenapa dok? Pak, kita mau lebih yakin lagi, kita MRI yuk Pak. Kita oper ke rumah sakit, saya dioper dari Sunter ke Husada saudara. Di Husada ada alat yang namanya, waktu itu belum semua rumah sakit punya ya. MRI, itu lebih canggih dari CT scan. Dan ketika setelah keluar hasilnya, ditunjukin ke saya, dokter nggak bisa ngomong apalagi saya saudara. Karena apa? Ternyata di perut saya yang bengkak besar itu, ada sebuah dokter kasih nama keren banget saudara, double density giant tumor. Tumor raksasa double densitas, ketebalannya double dengan diameter 29 cm. Anda pasti punya penggaris 30 cm di rumah ya, minimal anak punya. Kurangin 1 cm aja saudara, dan taruh di perut. Itu gedenya kayak apa saudara? Kayak saya bawa sepak bola, bola sepak di perut saya. Ngeri sekali karena waktu dilihat itu semua organ perut saya ada di sebelah kiri. Karena yang membengkak itu ternyata ginjal kanan, mendesak organ tubuh saya, semua usus, lambung, semua kedesak ke sebelah kiri. Dan kalau Anda tahu, ibu-ibu pasti tahu, ibu tahu. Teksturnya lembek ya. Apa yang terjadi ketika Anda pencet tahu? Hancur. Makin lama kalau tidak ketahuan, maka ada dua kemungkinan, entah pankreas saya hancur dulu, atau perut saya Tapi hari ini dengan satu ginjal saya bisa melayani Tuhan kemana-mana tempat saudara. Karena Tuhan hebat. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tapi Tuhan itu tapi nggak apa-apa ya kalau Tuhan pamer. Saya sih suka Tuhan pamer dalam hidup kita. Amin saudara. Mau melihat Tuhan pamer kuasanya dalam hidup saudara. Amin. Tahun 2008 selesai khotbah di sebuah ibadah raya. Saya turun dengan kesakitan. Dilarikan ke rumah. Saya nggak tahu sakit apa. Teriak-teriak saya begitu sakit dada saya. Sampai 2 hari 2 malam saya tidak bisa tidur. Jangankan tidur saudara, nyender di kursi aja nggak bisa. Begitu sakit.
Saya cuma teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Teman-teman yang concern larikan saya ke rumah sakit, masuk ke sebuah rumah sakit di Kelapa Gading, masuk ICU karena dikira jantung. Cek jantung semua normal saudara. Dan ketika semua dicek akhirnya masuk lagi saudara, saya ngalamin lagi. Tahun 2008 CT scan, MRI lagi ulang, dibuka lagi, dikira ada cairan tusuk dari belakang, sedot pakai selang, enggak ada apa-apa, kosong. Akhirnya setelah punya cek, dokter datang satu malam di kamar, saya masih dalam keadaan diinfus segala rupa. Dan dia panggil istri saya keluar. Saya bingung kenapa dokter panggil istri saya keluar. Dia bicara di luar, saya lihat, ada apa ya? Lalu rupanya istri saya bilang, dengan gagap gitu ya, karena nggak tahu mesti berkata-kata apa, istri saya bilang, dokter bilang langsung sama suami saya, dia pasti kuat. Dokter hampiri saya dan bilang, Pak, permisi Pak. Iya dokter, kenapa? Saya minta maaf Pak, punten Pak, minta maaf. Iya dokter nggak apa-apa, ngomong aja ada apa. Sebelumnya saya minta maaf betul Pak. Tapi hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Bapak kena kanker paru stadium 3. Saya masih muda saudara, sekarang juga masih muda puji Tuhan ya. Anak saya waktu itu masih kecil, baru umur berapa? Istri saya enggak bekerja. Saya kayak kesaber geledek siang bolong saudara. Dan hari itu saya bilang, Tuhan, saya sudah pernah kehilangan organ tubuh. Kali ini Tuhan, saya mau lihat Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang firman-Nya saya percaya, yang bilang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah sembuh. Saya mau lihat Tuhan. Tuhan yang saya khotbahkan, saya mau lihat nyata dalam hidup saya. Saya nggak mau dioperasi lagi Tuhan. Istri saya kasihan Tuhan. Kalau saya mati hari ini Tuhan, mahkota tersedia bagiku, tapi mereka gimana Tuhan? Mereka harus makan, mereka harus minum, siapa yang akan support mereka? Kami bergumul di hadapan Tuhan, semua pendoa berdoa buat saya, bahkan yang nggak saya kenal. Lalu semua pendoa bilang dengan satu kalimat yang sama, bilang, Bapak nggak akan apa-apa kata Tuhan. Ini kita nggak kenal loh saudara. Tengah malam saya di kamar dengan sepasang suami istri lain, kita berempat berdoa, kita nyembah Tuhan. Kami lihat ada tangan hitam terangkat dari saya. Dan tiba-tiba kami dapat, saya tidak akan apa-apa, saya akan sembuh. Besok paginya dengan iman saya bilang pihak rumah sakit, saya mau keluar, saya yakin saya sembuh. Dokter kaget, Pak, jangan Pak. Nanti kami nggak tanggung jawab kalau Anda keluar. Ya udah silakan buat surat pernyataan, saya bilang saya akan teken. Rumah sakit keluarkan surat pernyataan, saya teken. Keluar saudara. Tapi kan kesembuhan harus dicek saudara. Lalu saya pergi ke Singapura, di Singapura sekali lagi saudara dibuka, di black ini dan itu, CT scan lagi, MRI lagi, melelahkan saudara, capek. Setelah seminggu suster perawat dorong saya bersama istri, gandengan tangan, saya didorong dengan kursi roda masuk ke ruangan dokter. Dengan tegang kami berdoa, kami pegangan tangan, kami nantikan Tuhan, kami minta Tuhan hadir di ruangan itu dan menyatakan kemuliaannya lewat hasil yang akan dokter katakan. Dokter datang dengan setumpuk berkas, dia buka, dan dia bilang gini dalam bahasa Inggris, dia bilang, Bapak, kami sudah periksa dan Anda sia-sia ke Singapura. Loh maksud dokter apa? Anda buang-buang uang kemari, karena sudah kami periksa dan tidak kami temukan satu sel kanker pun saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Oh hari ini Tuhan masih menjamah. Hari ini Tuhan masih memulihkan. Hari ini Tuhan masih menyembuhkan. Amin saudara. Saya ditelepon oleh koordinator Anda Ibu Melin. Beberapa waktu lalu saya melayani di Mangga Besar. Ada satu orang yang jantungnya sudah rusak. Dia tidak bisa hidup dengan normal. Dia harus pakai alat pacemaker di dalam jantungnya. Waktu kami doakan, ternyata dia besoknya cek karena harus diperiksa berkala ke rumah sakit, dia cek di RSCM, sesuatu terjadi aneh saudara, ketika dibuka mesinnya, alatnya hilang. Saya ditelepon oleh wakil gembalanya, oleh koordinator itu Ibu Melin, dan saya bilang, Bu hilang kemana? Enggak tahu Pak, yang ada cuma kabelnya doang, cuma salurannya doang. Loh hilang kemana? Tapi yang dahsyat Pak, dia bilang, kata dokter jantungnya seperti baru saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dites dia kalau tanpa alat itu udah mati saudara, ini suruh naik turun bangkit berdiri lari keliling ruangan. Gak capek saudara, sehat. Kenapa? Tuhan masih melakukan mujizat saudara. Terlalu mudah kalau saudara hari ini datang dengan pergumulan, Tuhan balikan keadaan saudara, terlalu mudah, amin. Tapi yang sukar ini saudara, yang sukar ini yang berat untuk saya sampaikan sama saudara. Waktu saya dalam keadaan menahan sakit ke Singapura, saya bukan berlatar belakang dari keluarga Kristen yang percaya dengan penglihatan, bahasa roh. Jangankan bahasa roh atau mujizat, tepuk tangan aja haram saudara, kata saya dulu.
Jadi kita suka ngatain, ngapain sih orang Kristen nyanyi tepuk-tepuk tangan, emang burung siapa lagi terbang diteprokin, saudara. Tapi waktu itu ketika saya sedang menahan sakit dalam perjalanan ke Singapura, Tuhan angkat saya. Saya percaya saya mengalami out of body experience, saya dibawa ke surga. Dan ketika saya kembali, saya lihat waktu berselang sekitar 15 menit. Singkat cerita begini, saudara, waktu saya sedang menahan sakit, tiba-tiba saya hilang. Loh, saya sudah ada di tempat yang semuanya terang, saudara. Saya nggak bisa lihat apa-apa, begitu terang. Dan saya nggak tahu ujungnya ruangan itu ada di mana. Begitu terang dan luas. Dan saya pikir gini, saudara, ini jujur ya, kalau saudara ngalamin ini pasti Anda mikir gini, wah udah lewat saya udah mati. Ketika saya pikir gitu, ini saya di mana ya? Tiba-tiba di depan jauh kejauhan ada mimbar seperti itu, saudara. Tiba-tiba saya lihat mimbar apa nih? Saya tertarik ke depan seperti itu. Ternyata ada kitab, saudara. Ada kitab dan saya tahu dalam roh saya itu bukan kitab kehidupan anak domba di mana semua nama kita tercatat. Tapi ini kitab catatan pribadi hidup saya dan semua saudara punya. Ada catatan yang malaikat catat, yang Tuhan catat tentang hidupmu, tentang apa yang kau perbuat, apa yang kau katakan, apa yang kau pikirkan, bahkan apa yang kau lakukan, yang kau pikir orang tidak tahu, yang kau pikir orang tidak lihat, Tuhan lihat dan Tuhan catat semua. Ada itu. Dan saya bilang, Tuhan, jangan buka di sini, saya malu. Bayangkan saudara di surga isinya apa? Seluruh malaikat, seluruh orang kudus, seluruh orang percaya dari berbagai abad, kaum, zaman, dan bangsa, dan waktu. Ada di situ, Tuhan jangan buka, saya tahu hidup saya Tuhan, gak beres masa lalu saya Tuhan, jangan. Semakin saya bilang jangan, saya lihat sampulnya mulai kebuka, saudara. Kebuka, aduh Tuhan jangan, Tuhan malu. Begitu saya lihat halaman pertama kosong, saudara. Dan kosongnya bukan cuma kosong, tapi putih cemerlang, putih bersih. Terus kebuka lagi, kosong lagi, halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, terus saudara sampai kelar, kosong. Saya tahu ini pekerjaan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang olehnya Tuhan bilang apa? Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, aku akan buat putih seperti salju, seperti bulu domba. Yang percaya katakan, amin, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi lantas, saya dalam penglihatan itu saya menangis, saya menjerit, Tuhan terima kasih. Kau baik Tuhan, saya nggak tahan saudara, menangis, air mata bercucuran. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tiba-tiba saya dengar satu suara. Dan hari ini saya ngerti kalau kita baca firman Tuhan dan dibilang suaranya seperti desau air bah. Hari itu saya dengar suaranya saudara-saudara. Dan Bapak teriak seperti ini. Bagaimana dengan yang 90 lagi? Kata Tuhan. Bang, langsung bangun saya saudara dalam keadaan duduk. Bangun dengan keringetan bercucuran, dengan pucat. Saya teriak panggil istri saya. Kenapa kamu kenapa? Dilihat saya pucat. Tenang. Diambilkan saya minum. Tenang dulu Pak, tenang. Saya disuruh minum, saya tenang. Masih dalam keadaan syok saudara. Dan istri saya tanya, ada apa? Saya bilang cepat ambil Alkitab. Barusan saya dapat penglihatan, saya dibawa ke surga. Ambil Alkitab. Saudara, siapapun yang sampaikan nubuatan, penglihatan, cerita apapun harus selalu dicek dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka iblis juga bisa kasih mujizat dan penglihatan. Ingat, harus cek dengan Alkitab. Saya bilang buka Alkitab. Terus kami berdoa begini. Tuhan, apa maksudmu dengan 90 lagi? Kami tanya 90 itu apa Tuhan? Aku nggak ngerti Tuhan, bicara Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan apa? Ini bukan perumpamaan, ini kejadian nyata. Satu kali ada 10 orang kusta menjumpai Tuhan Yesus. Berapa saudara? 10. 10 orang kusta menjumpai Tuhan Yesus. Saya tanya, dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus berapa banyak? Siapa yang bilang semua? 10. Satu. Siapa yang bilang satu yang disembuhkan? Nah yang sisanya ngapain saudara? Enggak. Saudara, singkat cerita Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya, amin. Semuanya sembuh. Tapi pertanyaan saya berikutnya sama saudara. Berapa yang tetap tinggal sama Tuhan? 1. Yang 9-nya bablas saudara. Pertanyaan saya, Tuhan kasih hikmat begini. 9 orang hilang dari 10 orang yang disembuhkan. 9 orang dari 10 berapa persen? 90% saudara. Tuhan bilang sama saya gini, kalau aku datang kembali sekarang, 90% orang Kristen tidak siap. Saudara pikir mudah untuk saya ngomong begini pertama kali khotbah di sini, bisa nggak diundang lagi saudara? 90% orang Kristen nggak siap saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa begitu banyak, apa buktinya? Roh Kudus kembali buka firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Banyak dipanggil,
sedikit dipilih. Tuhan bilang apa? Lebar jalan menuju kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Sempit jalan menuju kehidupan dan sedikit orang yang melaluinya. Kalau Tuhan bilang sedikit Bapak Ibu. Sekalipun kelihatannya banyak, KKR rame, ribuan orang, gereja buka di mana-mana. Tuhan bilang sedikit. Dan hari itu saya nangis sampai hari ini saudara. Sedikit Tuhan. Tuhan bangunkan saya di meja operasi di Singapura dengan satu tugas begini. Nak, ubah domba jadi mempelai. Ubah domba jadi mempelai. Karena masalahnya begini saudara-saudara. Kita dari tadi belum buka Alkitab ya saudara ya. Tenang, kita akan buka Alkitab. Masalahnya begini saudara. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, perhatikan baik. Kalau Tuhan Yesus datang, ada dua masalah. Yang pertama, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Betul? Iblis hari ini gunakan banyak tipuan. Dia bilang Tuhan Yesus mau datang tanggal ini, Tuhan Yesus datang, waktu itu ada yang bilang September 2011, waktu itu ada yang bilang lagi tahun 2012 Desember, itu tipuan iblis supaya apa? Supaya orang tidak siap. Setiap kali itu gagal, itu dalam tanda kutip nubuatan gagal, orang bilang, mana Tuhan gak datang-datang, yuk hidup berdosa terus yuk. Ya enggak saudara? Hari ini makin banyak orang pesimis atau enggak akan kedatangan Tuhan? Iya kan? Padahal kita bilang tentang kedatangan Tuhan, hari itu datang seperti pencuri. Dan Tuhan bilang apa? Pada saat orang bilang, damai, tenang. Waktu orang bilang, mana tuh nubuatan gak tergenapi, Tuhan gak datang. Tenang, yang selingkuh, jalan terus. Yang curang, jalan terus. Yang egois, jalan terus. Bung, tiba-tiba kata firman Tuhan, mereka ditimpa seperti sakit bersalin. Tuhan datang mendadak. Itu masalah pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Tuhan datang, Tuhan tidak cari orang Kristen. Catat baik kalimat saya. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kembali, Tuhan Yesus tidak cari orang Kristen. Tuhan Yesus cari mempelai. Tuhan Yesus cari mempelai, saudara. Anda bisa buktikan, baca kitab Wahyu. Akan ada pesta perjamuan kawin anak domba. Dan yang Tuhan cari adalah mempelai. Kita gerejanya, saudara. Mempelai. Biar di KTP-mu ditulis, nama siapa? Misalkan Asyong. Agama, sorry kalau ada yang punya nama, maaf ya. Contoh saja. Nama, agama Kristen. Biar diketik di KTP-mu Kristen 1000 kali, Tuhan Yesus datang KTP-mu naik ke surga, orangnya ketinggalan, saudara. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Jangan, saudara. Tuhan datang cari mempelai. Saya percaya begini, tadi saya ngobrol dengan hambanya di ruangan, saya bilang gini, dalam kekristenan kita, nih mana ya tadi ya? Oh enggak ada ya. Saudara, visi yang gembala pembina saudara dapat, entering the next level, itu dari surga, saudara. Kenapa? Saya dapat penglihatan itu 2008, 2010 Tuhan kasih lihat istri saya, banyak orang Kristen dalam keadaan telanjang, padahal dalam pesta kawin Tuhan Yesus bilang kita harus pakai jubah pesta. Itu sebabnya ketika dibilang next level, Anda gak boleh jadi orang Kristen yang level pertama apa saudara, waktu kita percaya kita bilang kita adalah domba. Domba itu binatang yang paling bodoh, sama seperti keledai, bukan kedelai saudara ya, keledai. Domba ketika dia lapar, dia tidak bisa cari rumput hijau, dia nggak bisa cari air yang tenang, mesti minta tolong gembala. Atau dalam kalimat lain Alkitab bilang, pertama kali percaya kita disebut sebagai anak. Bapak Ibu yang punya anak coba angkat tangan. Oke, waktu anak Anda lahir, ngomong apa saudara? Langsung bisa bahasa Indonesia enggak ya? Oh, bisa bahasa Mandarin mungkin. Apalagi saudaranya mesti kursus dulu saudara ya. Ketika anak Anda lahir, lapar, bilang apa? Gini saudara. Nah, gitu. Jangan dipinjam punya saya, tak kantongin lagi saudara. Waktu anak Anda haus, apa yang dia bilang? Oe. Waktu anak Anda kepanasan, apa yang dia bilang? Oe. Waktu anak Anda minta ganti popok? Oe juga saudara. Itu orang Kristen level bayi. Level anak. Datang ke Tuhan, I bless your name, oe, berkat, oe. I bless your name, cuan. Itu orang Kristen level bayi, saudara. Nggak mau tahu hati Bapa, hati Tuhan nggak mau tahu, pokoknya Tuhan, oe. Berkat Tuhan, kelas domba. Tapi Tuhan mau Anda naik ke next level, apa? Level apa saudara? Level hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Orang Kristen kelas hamba, dia bersedia pikul pekerjaan Tuhan, betul? Datang di sini pagi-pagi, saudara masih ngorok, di sini udah doa, udah penyembahan.
atur kursi, gotong drum, mungkin drama nggak digotong, ya udah ada di situ. Jangan, kasihan drummer tiap minggu gotong drum ya, kasihan. Tapi orang-orang seperti ini bisa dipercaya oleh Tuhan dengan pekerjaannya. Tapi Tuhan nggak mau Anda berhenti jadi hamba, Tuhan mau Anda jadi naik next level, sahabat saudara. Anda punya banyak teman, betul? Tapi Anda tidak punya banyak sahabat, betul? Ya. Apakah Anda punya beban pergumulan, betul? Tapi kepada semua orangkah Anda cerita beban dan pergumulan Anda? Tidak. Anda cerita sama orang yang Anda sebut sahabat. Orang Kristen kelas sahabat, Tuhan pengen ngobrol-ngobrol sama Anda. Tuhan pengen curhat sama Anda. Dan Tuhan pengen Anda curhat sama dia. Amin. Tapi orang Kristen yang Tuhan cari kelas akhir zaman adalah orang Kristen kelas mempelai, saudara. Orang menikah, kata Alkitab apa? Dua tidak lagi dua, melainkan Alkitab juga bilang, barang siapa yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, dia jadi satu roh dengan Tuhan. Oh saudara, kalau orang menikah karena cinta, ya Bapak Ibu ada yang menikah sudah puluhan tahun di sini, semakin hari dia semakin jatuh cinta sampai pada satu titik di mana komunikasi udah nggak perlu ngomong lagi. Pulang ke kantor, papa cuma lihat mama. Mama juga. Artinya apa? Kopi panas, saudara. Wah, udah nggak perlu ngomong, saudara. Papa cuma batuk. Itu artinya apa? Mama langsung ngerti. Nasi keluar, saudara. Komunikasi seperti itu dengan Tuhan yang Tuhan rindu, saudara. Saudara ngerti hati dan perasaan Tuhan. Itu orang Kristen kelas mempelai. Cuma masalahnya saudara, Tuhan bilang kalau hari ini saya datang cuma 10% yang siap. Oh setiap kali saya merenungkan ini saya nangis saudara. Katakanlah kita kebaktian ini ada 100 orang saudara. Kalau 100 orang kebaktian, wah nyanyi tadi WL pimpin kita dengan luar biasa. Saya pikir Pak Johan Handoyo lagi mimpin WL tadi. Pak siapa yang WL Pak? Kaget suaranya mirip sekali, kaget saya. Ternyata bukan ya. Ini bukan KW bro, ini benar-benar ini benar-benar urapannya terimpartasi berarti. Dan ketika kita sedang menyembah gitu saudara, tiba-tiba yang dengar cuma 10 orang. 10 orang keangkat, 90 masih kebaktian masih jalan oleh orang-orang agamawi. Itu sebabnya Billy Graham bilang, kalau Roh Kudus diambil dari gereja hari ini, orang-orang yang agamawi masih bisa jalankan kebaktiannya. Oh ngeri saudara. Ngeri. Sekarang mari kita cek diri kita. Kita jujur sama-sama yuk. Kita jujur. Kita ini udah kelas mempelai atau belum? Kita buka sama-sama. Akhirnya buka Alkitab saudara. Matius 25. Matius pasal 25. Ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saudara baca sama-sama judulnya, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop itu ayat 1 sampai 13. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya bacakan untuk saudara. Jadi saudara di akhir zaman Tuhan katakan ayat 1 kita baca sama saya bacakan untuk saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga, hal apa saudara? Kerajaan surga itu datangnya seperti apa? Ternyata seperti ini. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, maka mempelai laki-laki adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang akan datang kembali kedua kali. Dan gadis mempelai itu adalah kita, saudara. Jadi ada dua kelompok orang, saudara perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus kasih nama mereka 5 gadis bijak. Yang kelompok kedua, Tuhan Yesus kasih nama 5 gadis bodoh. Nah, pertanyaan saya, mari kita koreksi diri sama-sama. Kalau Tuhan datang hari ini, selesai kebaktian, kita mau cia, tiba-tiba sangkakala berbunyi, saya gadis bijak atau gadis bodoh. Oke, siap saudara? Yang siap katakan, oh yeah. Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dulu, biar semangat. Nah, perhatikan ayat pertama. Siapa 5 gadis bodoh itu? Saudara temukan ciri-ciri ini dalammu, dan kalau ada, saudara bertobat pagi ini. Pertama, Alkitab katakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. 10-10-nya adalah gadis. Ayat ini tidak bicara tentang 5 domba dan 5 kambing. Saudara pernah baca itu bukan? Ayat ini tidak bicara tentang 5 gandum dan 5 ilalang.
Ayat ini bicara apa? 10-10-nya adalah gadis mempelai. Artinya apa? 10-10-nya adalah orang Kristen. Adalah orang Kristen. Warga gereja. Now, Alkitab menyebutkan mereka sama-sama orang Kristen, mereka sama-sama pegang pelita, tapi kemudian pelitanya mati. Ini artinya apa? Di antara orang yang bawa pelita ini, mereka sudah jadi Kristen, mereka pernah dengar Injil, mereka pernah bertobat, tapi pelitanya mati, mereka kembali gelap seperti dunia, saudara. Kembali gelap persis seperti sebelum mereka diselamatkan. Nah, keselamatan memang anugerah, betul. Tapi setelah Anda diselamatkan, Filipi 2 ayat 12 bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pak Niko sudah jelaskan, Anda dibayar dan ditebus dengan harga yang mahal. Yesus mati babak belur untuk Anda. Kalau Anda mau lihat betapa, Pak saya orang baik. Anda mau lihat betapa jahatnya Anda, betapa ngerinya dosa Anda. Lihat betapa ngerinya siksa yang Yesus terima. Sedahsyat itu loh pelanggaran kita, saudara. Sedahsyat itu. Banyak orang pikir gini, ya kan saya anak Bapa di surga. Sementara Tuhan bilang gini di Maleakhi 1 ayat 6 dan 7, nggak usah dibuka, saya baca buat saudara. Seorang anak menghormati bapaknya, kata Tuhan, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di mana hormat yang kepadaku itu, kata Tuhan. Jika aku ini Tuhan, mana hormat yang kepadaku itu. Tuhan temukan banyak umatnya, banyak anak-anaknya, tidak hormat sama Tuhan. Buktinya apa? Di gereja bisa, I bless your name, I bless your name. Begitu dagang, begitu di jalan kesenggol dikit, apa lu, gue matiin. Tiba-tiba keluar semua kebun binatang. Kan lagi di dalam kan, haleluya, sambil dengar MP3 penyembahan gitu, haleluya. Ada yang motong, duber saudara, dibuka kaca, kucing. Saya mau contoh yang jelek kan gak enak saudara. Dasar keong, nah keong aja deh saudara, aman ya. Semut, banyak orang bisa, aku mengasihi engkau, Yesus dengan tangan terangkat di gereja, di rumah istrinya pok. Banyak apa banyak? Di sini nggak ada saudara, saya percaya. Nggak ada saudara, di sana. Di sana tempat lahir beta. Saudara. Di sana saudara. Apa sih tujuan Tuhan menyelamatkan kita, saya tanya saudara. Ia menyelamatkan kita nggak cuma untuk meluputkan Anda dari api neraka loh. Enggak loh, kalau cuma itu tujuan keselamatan kita itu terlalu cetek. Terlalu cetek. Tapi Tuhan, kalau Anda pelajari Alkitab, tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah Anda ini dan saya, termasuk yang ngomong apalagi, semua kita udah rusak. Rusak karena dosa. Tabiat dosa yang kita warisi dari opa Adam dan oma Hawa, itu sudah merusak kita demikian rupa. Contoh apa? Saya kasih contoh, anak kecil gak pernah ada yang ngajarin bohong, bisa bohong, sok siapa yang ngajarin? Anak saya saudara waktu masih bayi, ketemu temennya bayi, jadi ngomong bahasa bayi saudara, gitu ya. Terus ada mainan satu saudara, anaknya dua, apa yang terjadi? Pok benjol, satu anak udah benjol. Siapa yang juara? Anak saya jelas saudara. Apa bapaknya ngajarin saudara? Bapaknya rendah hati penuh kemuliaan begini, gak bakal ngajarin begitu saudara. Siapa yang ngajarin saudara? Tabiat dosa sudah ada dalam kita, itu loh yang Yesus mau musnahkan saudara. Tabiat dosa, kebobrokan yang kita warisi dari Adam, itu yang mau dikoreksi oleh Tuhan dari kita. Tujuan kita ke gereja ini bukan cuma supaya kita diberkati finansial, bukan cuma supaya kita gak masuk neraka. Tapi supaya makin hari orang luar lihat, tuh orang Kristen kok penuh kemuliaan hidupnya. Ada sukacita kayak Yesus yang dia sembah, mirip. Amin gak saudara? Kita sebut Tuhan, Yesus sebagai apa? Satu, Tuhan. Dua, Juru Selamat. Tapi jangan lupa ada julukan lain yang orang lupa. Kita sebut dia sebagai teacher, guru. Guru itu untuk apa? Digugu dan ditiru saudara. Pernah nonton film kungfu? Begitu datang kan gondrong kok ke biara kan? Gondrong dari desa gitu saudara. Tiba-tiba dibotakin saudara. Pelontos, aduh botak sih ya. Terus belajar saudara ngangkat ember. Naik gunung, turun gunung, tapi embernya gak ada dasarnya saudara. Embernya runcing, jadi gak bisa ditaruh, mesti dipikul. Wah gitu. Makin lama latihan, sampai satu ketika dia pasang balak 6 ceklek saudara. Gurunya yang dia puja-puja, dia sanjung begitu sakti mandraguna. Makin hari makin lama ternyata setelah dia sadari, saya makin sesakti guru saya.
Tujuan kita jadi Kristen, sudah berapa lama Anda jadi Kristen? Tanya sama diri, makin hari saya makin serupa Yesus atau enggak? Iya Pak Pendeta, saya udah gondrong. Bukan itu maksudnya. Bukan gondrongnya, bukan brewoknya saudara, tapi tabiat kita. Karakter kita makin sama-sama Yesus enggak? Oh kalau orang datang ke toko kita, orang berasa enggak nih toko lain nih. Kayaknya engkau yang jaga nih, ada urapan. Ya enggak saudara? Wih, kalau Enci itu yang sambut kita, kayaknya saya pengen beli barang 10 deh gitu. Sampai orang begitu saudara. Ada kemuliaan Tuhan. Cara Anda handle orang, cara Anda memperlakukan pasangan. Enggak ada yang ngamin. Cara Anda memperlakukan anak. Ada loh orang Kristen di gereja kan, bless your name, di rumah, dasar lo anak bego lo anaknya. Anak bego ya bapaknya. Kurang paham tuh saya saudara. Jadi kalau kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita berkubang lagi dalam dosa, maka sesungguhnya kita belum pernah jadi benar-benar Kristen. Karena Kristen itu harus ngikut Yesus saudara. Alkitab bilang begini keras kali ini, yang ngomong bukan saya. 2 Petrus 2 ayat 22, nggak usah dibuka, saya baca buat saudara. 2 Petrus 2 ayat 22 bilang begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Keras saudara. Saya waktu dengar ayat itu pertama kali saya bertobat, saya nangis. Saya udah Kristen tapi saya masih berkubang dosa. Pernah lihat anjing? Saya pelihara anjing saudara, anjing muntah gitu, bisa dijilat lagi saudara. Pernah lihat babi? Babi sekalipun sudah dimandiin, dibersihin, mungkin dia tahu kali ya, kita udah siapin golok di belakang gitu saudara, karena mau dibikin bacukyok. Dia lari saudara masuk ke kubangan lagi, itu babi saudara. Apakah saudara mau dianjing-anjingin, dibabi-babiin sama Tuhan? Saya enggak mau. Siapa yang mau coba angkat tangan? Kalau ada yang mau sih benar-benar kita bawa ke depan, kita teriak sama-sama, salibkan dia saudara ya. Saudara mau jadi mempelai, amin? Yang mau coba angkat tangan tinggi, berapa orang yang mau? Kita kasih tepuk tangan yang meriah yuk buat Tuhan Yesus yuk. Satu ya, ciri pertama dia orang Kristen ternyata, gadis yang bodoh. Nah mulai aduh deg-degan nih, aduh ternyata orang Kristen, berarti saya dong. Tuhan gak ngomong orang di luar, udah di luar mah udah mati punya saudara. Udah pasti binasa di neraka. Menolak nama Yesus jelas, hukumannya berat. Yang kedua ciri gadis yang bodoh, perhatikan ayat 3 saudara. Ayat 3, coba buka di layar ayat 3. Saudara kalau mau dengar khotbah yang enak, yang asik nanti ibadah kedua ya. Kita ngomong yang keras dulu. Karena saya percaya begini, orang yang datang pagi-pagi ke gereja cari Tuhan, pasti orang excellent. Iya gak saudara? Lo orang masih narik selimut, saudara-saudara udah di sini, bless your name, pasti saudara diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya saudara. Perhatikan ayat 3 bilang begini. Perhatikan ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Kalau saudara pelajari Alkitab, maka minyak selalu bicara tentang pengurapan. Dan pengurapan selalu datangnya dari Roh Kudus, saudara. Nah, mereka yang pelitanya pernah nyala, tapi kemudian mati karena nggak bawa minyak adalah orang Kristen yang pernah mengalami urapan dalam hidupnya. Pernah berbahasa roh, saudara. Oh, sendal lama, sendal baru, saudara. Oh, saya berbahasa roh, tapi itu bukan jaminan. Pernah bernubuat, saya bernubuat. Pernah dapat penglihatan, saya dapat penglihatan, saudara. Tapi itu bukan jaminan. Orang yang pernah bawa minyak adalah orang yang pernah dibaptis bahasa roh, pernah guling-guling, pernah nangis, wah bertobat, nangis, keluar air mata, air hidung, KB keluar semua air-air, saudara. Tapi kemudian Alkitab bilang apa? Minyaknya habis. Gadis yang bodoh, orang Kristen kelas ini adalah orang Kristen yang enggak lagi bergaul intim dengan Roh Kudus hari ini. Pak dulu pernah Pak, saya kalau penyembahan itu di kamar bisa setengah jam minimal Pak, setengah jam bisa 3 jam. Dulu Pak kalau saya bahasa roh, saya nggak tahan sambil nyetir bisa bahasa roh. Dulu Pak, garis bawahi kata, dulu bersumpah janji, itu orang dunia, di depan saksi. Ibu-ibu bilang apa? Wow. Kalau lagu tahun 80-an mesti ada wow-nya, bingung saya. Tapi jangan hidup di dulu saudara. Hari ini bagaimana keintimanmu dengan Tuhan? Oh dulu saya diurapi Pak, kalau saya tumpang tangan Pak, orang sakit sembuh, orang kusta sembuh Pak, orang buta berdiri, orang lumpuh berjalan. Benar ya, orang lumpuh berjalan, orang buta berdiri. Orang buta melihat saudara, yang panu sembuh saudara. Sekarang gimana Pak? Bagaimana pelayananmu? Bagaimana
hidup rohanimu? Bagaimana mesbah keluargamu di rumah? Masihkah apinya menyala, saudara? Sebab kita bilang gini, Matius 5 ayat 6 bilang, berbahagialah kata Tuhan Yesus, mereka yang lapar haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bahasa Inggris bilang gini, and they shall be filled. Saya suka banget kata itu. Ada sesuatu yang, dan mereka akan diisi, kata Alkitab bahasa Inggris. Ada sesuatu yang diisi ketika Anda diam di kaki Tuhan setiap pagi sebelum Anda pergi kantor. Ada urapan diisi. Ada pencerahan, ada pewahyuan, ada kuasa, ada blessing. Itu sebabnya apapun yang Anda pegang di kantor, Tuhan buat berhasil. Atau apapun usaha yang Anda kerjakan, Tuhan buat prosper. Kenapa? Kalau Anda mencari Tuhan, and they shall be filled. Ada kuasa urapan Tuhan isi. Cari Tuhan tiap pagi, saudara. Jangan pagi-pagi Tuhan yang nyari Anda gitu. Kemana anak saya tuh nggak nongol-nongol udah lama. Terus datang begitu ada masalah, Tuhan sih. Tuhan buka langit dari surga dibuka begini dan Tuhan bilang, cius loh. Ini apa? Datang aja gak pernah kata Tuhan. Saudara, hati kita itu bejana saudara. Alkitab katakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa? Karena hati kita bejana. Saya kasih ilustrasi sebentar. Sambil ilustrasi saya sedot dulu saudara. Pendeta mah ada aja akalnya saudara. Saudara lihat saya pegang apa? Gelas, air. Ada yang bilang gelas, ada yang bilang air. Gelas lah biar cepet. Gelas ini terisi penuh dengan air, gelas ini terisi penuh, setengah penuh atau kosong? Yang bilang setengah angkat tangan. 1, 2, 3. Yang bilang kosong angkat tangan. Sambil lagi. Yang bilang penuh angkat tangan. Wah, semua sepakat bahwa ini setengah penuh ya. Kalau Anda ikut Indonesian Idol, maka ini yang akan berbunyi. Salah saudara. Kenapa? Gelas yang saya pegang ini penuh. Masalahnya penuh dengan apa? Setengah air, setengah udara, saudara, penuh. Nah, hati kita tuh seperti gelas yang saya pegang tadi. Hati kita adalah bejana, saudara. Kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus, maka perkara-perkara dunia, keinginan dunia, kekhawatiran dunia, masuk memenuhi hatimu. Itu sebabnya kalau saudara bangun pagi, ceklek, seputar Indonesia. Aduh, harga bawang naik. Aduh, cabai naik, kopi kental, kopi. Butak saudara, aduh. Itu kenapa sebabnya Anda menjalani hidup stres. Kenapa? Semua perkara dunia masuk penuh dalam hidup saudara. Lihat tetangga punya, aduh bagus ya punya mobil dari Avanza, ganti Innova, aduh pengen. Ganti ke Mercy, aduh pengen. Enggak, kita masih bajaim lulu, kapan gantinya? Terus dipikirin, kapan Anda mau efektif buat Tuhan, terlalu banyak kekhawatiran. Aduh gimana nih anak sekolah, aduh gimana, cari Tuhan saudara. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Oh saya kalau mau cerita mujizat terlalu banyak hidup saya dengan mujizat, terlalu banyak. Terlalu. Sampai hari ini aja saya mau, gereja saya akan mulai tanggal 7 bulan 7 di Kelapa Gading. Saya nggak tahu dari mana uangnya saudara untuk buat semua itu. Tapi jadi tuh. Oh saudara, kalau Anda hidup karib dengan Tuhan, jangan jadi orang Kristen setengah-setengah saudara. Harus penuh saudara, harus penuh. Berbahaya kalau tidak penuh dengan roh, sebab Ibrani pasal 6 bilang begini saudara. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia sorga, pernah diurapi loh, pernah berbahasa roh, pernah bernubuat, pernah bikin mujizat. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik, sering dengar khotbah yang baik, dengar kaset khotbah, CD khotbah. Dan karunia-karunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, kata firman Tuhan. Saudara, bahaya kalau Anda tidak penuh dengan Roh Kudus. Karena Anda bisa murtad. Halo? Masih hidup semua? Masih percaya Yesus, amin? Bisa murtad saudara. Loh, contoh gini, satu kali ada, ini sedih banget, tragis saudara. Ada guru sekolah minggu datang dia benar-benar udah bergumul, hari itu dia mau siapin beberapa kado untuk anak-anak, kuis supaya anak-anak gembira. Terus dia keluarin satu pertanyaan pertama. Adik-adik, ya kak, hari ini kakak bawa coklat, asik kak, asik. Tapi siapa yang mau dapat coklat? Semua. Tapi harus jawab dulu pertanyaan kakak. Kakak yang tanya. Adik-adik sekarang jawab,
Siapakah murid yang paling mengasihi Tuhan Yesus? Ada satu anak angkat tangan, saya kak. Siapa nak? Yohanes. Bagus, dapat coklat ya kan. Terus ditanya lagi, adik-adik, siapa murid yang menyangkal Yesus? Semua angkat tangan, saya kak, ditunjuk satu orang. Ya kamu. Petrus kak, bagus, dapat coklat. Yang terakhir saudara, dan dia sedih sekali. Waktu dia tanya begini, siapa murid yang mengkhianati Yesus? Nggak ada yang angkat tangan saudara. Loh, gurunya mikir dong, saya selama ini ngajar firman Tuhan kok anak-anak nggak inget ya? Siapa anak-anak yang mengkhianati Yesus? Tiba-tiba mereka semua rapat saudara, anak-anak rapat. Lalu ngutus satu utusan, kamu deh yang ngomong. Terus, kak, ya sambil sedih, coba kamu jawab. Anak kecil itu jawab, berdasarkan pertanyaan kakak ada 2 jawaban terhadapnya. Ya maksudmu? Yang pertama, waktu zaman Yesus ada di muka bumi, maka yang mengkhianati Yesus namanya Yudas. Tapi hari ini kak, yang mengkhianati Yesus namanya Angelina Sondang. Saudara boleh ketawa, tapi nggak ada kita yang hadir di kebaktian hari ini rentan terhadapnya. Saudara kalau tiba-tiba Anda ditawarkan posisi sebegian tinggi, uang sebegitu banyak, masih Yesus nggak saudara? Loh iya, coba tanya sama diri sendiri. Ini tren hari ini, sorry ya, jangan direkod ya. Hari ini, saya terakhir pelayanan ke Papua akhir tahun lalu. Begitu banyak orang Kristen sudah tidak Kristen lagi. Kenapa? Orang Papua bisa dibeli, pindah imanmu dengan 20 juta. Ya. Ketika aniaya datang, kesukaran datang, ketika mayoritas menghancurkan kita masih bisa, I bless your name, masih? Kalau masih, sampai yang yakin, Pak saya nggak akan nyangkal Tuhan Pak, coba sok. Ini mau nyangkal Tuhan semua. Saya ulang. Ini saya udah pada bangun belum sih saudara? Siapa yang yakin hari ini berkata, saya akan penuh dengan roh dan tidak mau sangkal Tuhan? Coba angkat tangan tinggi. Oh, yang percaya bilang sama-sama katakan haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Catat ya Tuhan ya yang angkat tangannya, catat Tuhan. Malaikat udah lihat semua loh, muka-mukanya, kan? Pelontos-pelontos. Ini saya juga udah mulai pelontos nih saudara, mulai ke belakang saudara. Yang ciri yang berikutnya saudara, saya berpacu dengan waktu ini. Perhatikan ayat 8. Jadi ciri pertama mereka orang Kristen, ciri kedua mereka tidak penuh dengan roh, minyaknya habis. Ciri yang ketiga adalah perhatikan ayat 8. Ayat 8 bilang begini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Pelitanya hampir mati saudara. Pelitanya hampir padam. Nah apa yang terjadi jika saudara berjalan dalam kegelapan tanpa pelita? Atau pelita saudara hampir padam, remeng-remeng saudara ya. Mungkin ngerti pelita gak sih saudara? Ini loh pelita gambar sinode, logo sinode kita loh, ini pelita nih. Ini isinya minyak, di sini ada sumbu bakar keluar api karena ada minyaknya di dalam. Tidak bawa pelita di tempat gelap alias nyasar saudara. Saya kasih ya saudara, hari ini saya semua kelar kebaktian saya keluarin amplop masing-masing saya kasih 2 juta untuk pergi liburan saudara ya. Liburan, wah udah senang semua, kemana pak? Ke gunung di Kalimantan. Saya kasih saudara selimut, saya kasih saudara ransel kata Dora. Saya kasih saudara sepatu hiking, saya kasih saudara kerupuk, sambal, saya kasih saudara bapau, tapi tidak saya kasih saudara senter. Saudara pergi ke hutan, malam-malam gelap tanpa senter. Apa yang terjadi? Pertama, satu Anda bisa nyasar. Kedua, Anda bisa jatuh ke jurang. Ketiga, Anda ketemu beruang di kerau gitu saudara. Nggak mungkin beruang ketemu Anda, apa kabar dari Jakarta ya shalom. Beruangnya Kristen saudara. Loh, pelita itu apa sih? Mazmur 119 bilang begini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Fales saudara. Mau jadi choir surga jangan fales dong saudara. Firman itu ternyata apa? Pelita itu ternyata apa? Firman. Firman Tuhan. Anda berjalan dalam hidup Anda hari-hari tanpa melewati hari Anda dimulai dengan firman. Anda pasti nyasar.
Anda pasti jatuh ke jurang, Anda pasti ketemu iblis dan dunia yang siap mencabik-cabik Anda dan menerkam Anda. Dunia di luar di mana Anda hidup, gelap saudara. Gelap, gelap. Itu dunia kata orang Amerika, dog eat dog world. Dunia orang anjing makan anjing, orang makan orang di luar. Kenapa? Kalau lu bisa gua cia semua. Betul nggak saudara? Oh saudara yang bisnis betul nggak? Oh di dunia bisnis mah nggak tahu deh siapa teman siapa lawan. Saudara kalau bisa disikat. Di politik juga begitu. Ibu-ibu juga nggak tahu nih suami siapa, juga main sikat aja di luar. Yang di sini nggak ada saudara. Di sana tempat lahir beta. Dunia di luar gelap. Saudara jangan pernah berani-berani keluar rumah tanpa baca firman saudara. 5 gadis yang bodoh adalah orang Kristen yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan hidupnya. Tidak ada pelita berarti gelap, tidak ada terang berarti tidak ada panduan. Pasti hidupnya tersesat, pasti hidupnya nyasar saudara. Orang Kristen begini mudah kompromi dengan dosa. Pasti. Nggak ada firman, nggak ada. Tuhan bilang apa? Kita harus pakai perisai iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Bagaimana ketika penyakit datang, wabah datang, bencana datang, kerusuhan datang, rumor datang, ketika rupiah melemah. Aduh gimana? Nggak ada iman. Bagaimana saudara bisa survive? Mulai harimu dengan Alkitab, jangan pas, mau pelayanan nih hari Minggu saudara. Alkitab debu. Nempel lagi saudara udah ditiup. Jangan saudara. Pegang firman. Dan kalau saya percaya gini, orang yang tiap hari baca firman, perlahan-lahan tapi pasti, dia makin hari makin berubah karakternya. Loh, saudara lihat saya kan lucu, ganteng, baik, imut begini saudara. Saudara kalau ketemu saya 20 tahun lalu ngeri saudara. Kasar. Darah Ambon saudara, panas Ambon. Saya tampang begini karena ibu Sunda saudara, jadi ketolong saudara ya. Bukan ngejek lagi ketawanya saudara. Bapak saya keriting hitam saudara, tapi saya ya paling ganteng di rumah lah, puji Tuhan lah. Makanya laku saudara ya. Dapat orang Manado Belanda saudara, puji Tuhan. Saya nggak bawa aja pamerin hari ini. Saudara, saya nggak bisa bilang gini, kan saya orang Ambon, panas dong, apa kamu? Udah Kristen saudara, begitu disalib orang, buka kaca, apa kamu? Apa? Begitu orang yang lebih gede, apa kamu? Apa? Nah, saudara nggak bisa bilang, saya orang Batak nggak bisa berubah saya, orang Batak aja saya. Nggak bisa saudara. Saya dari dulu, engkong saya ngajarin saya kungfu, saya nggak bisa berubah, pokoknya kalau ada macam-macam, berpak. Tapi aku mengasihi, bisa begitu rohani di gereja. Nggak bisa saudara. Orang baca firman tiap hari pasti karakternya berubah. Karena firman itu akan mengerjakan kebenaran dalammu saudara. Kalau firman firman itu enggak, saya berpacu dengan waktu sekali lagi, firman itu enggak boleh jadi saran. Dan saudara katakan dengan khotbah yang baik, dengar khotbah yang baik, amin Pak, haleluya, amin. Katakan saudara. Tapi Anda tidak lakukan itu dalam hidup. Waktu firman bilang, jangan emosi, nggak bisa. Jangan emosi, nggak bisa. Kalau firman bilang, Bu, mengampuni Bu. Pak, saya perpuluhan boleh dah Pak. Saya suruh nyanyi, saya suruh pelayanan, boleh dah Pak. Saya suruh berkorban, boleh Pak. Tapi kalau suruh mengampuni suami saya Pak, nggak bisa Pak. Terlalu sakit. Sampai ibu nyanyi di kamar mandi, sakitnya hati ini. Namun aku, ada huo lain. Loh, saudara, itu firman perintah loh. Barang siapa mengampuni, dia akan diampuni. Barang siapa tidak mau mengampuni, aku pun gak mau mengampuni dia, kata Tuhan Yesus. Firman Tuhan gak boleh cuma jadi pengetahuan. Tahu banyak ayat, hafal banyak ayat, begitu berantem sama, Pak firman Tuhan berkata, wah loh, keluar semua ayat saudara. Gak bisa saudara, harus praktek. Kalau Tuhan bilang mengampuni, ampunilah Bu. Amin. Ampunilah Pak. Saya ketemu pasangan yang udah didoain jungkir balik, psikiater datang, itu ibu. Tapi Pak 30 tahun lalu Pak. Ya elah Bu, 30 tahun lalu Bu. Presidennya aja udah ganti berapa kali Bu. Masih aja diingat-ingat, bapaknya udah bertobat, udah jadi majelis gereja, udah baik, basaro saudara. Masih aja 30 tahun lalu, ya ampun 30 tahun lalu selingkuhannya aja nggak tahu masih hidup atau enggak kita.
Ya saudara, aduh jangan hidup di masa lalu. Sekarang gini deh, kalau saudara, saya kasih tahu, saudara taat firman itu enak hidupmu ringan. Kenapa? Contoh ya, contoh soal mengampuni ini. Kalau saudara tidak mau taat firman, Tuhan bilang ampunilah. Misalkan ibu lagi kesal sama itu selingkuhannya bapak gitu. Namanya si Cindy lah contoh. Ini nggak ada yang namanya Cindy ya, ada nggak ya? Kalau ada punten ya, minta maaf ya. Tuh Cindy itu. Terus ibu tuh nggak, namanya kita sebel sama orang ya. Pasti ibu nggak mau ketemu Cindy, betul? Jangankan ketemu, lihat tampangnya aja di profile picture BBM kita nggak mau. Kalau perlu kita delete kontak, ya kan? Apalagi nongol di TV, iya, jangan deh. Apalagi diomongin, apalagi makan. Cuma masalahnya ketika Anda tidak mau mengampuni, sebetulnya kemana-mana 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu, Anda hidup bersama Cindy. Kenapa? Lagi makan, si Cindy kurang ajar, gue gak tahan. Lagi mandi kan, ingat Cindy, aduh Tuhan, Cindy Tuhan kurang ajar. Lagi berdoa Tuhan, aduh Cindy Tuhan gak bisa berdoa dah. Ketika Anda memilih untuk tidak mengampuni, sebetulnya orang yang Anda benci itu sedang Anda gendong tiap hari. Setelah itu Anda ikat dengan rantai dan Anda bawa dan nyanyi, tak gendong kemana-mana. Itu sebabnya kenapa hidupmu terasa capek Pak? Kenapa hidupmu terasa berat Bu? Kenapa? Kau pikul beban yang tidak harus kau pikul. Tapi ketika kau taat firman Tuhan, Tuhan bilang ampunilah, maka kau akan diampuni. Kau memutuskan, saya tahu saya disakiti, tapi Tuhan suruh saya mengampuni. Dan dalam nama Yesus, aku ampuni Cindy. Borgol rantai yang mengikat engkau dengan Cindy, bos, terlepas. Dan Anda bisa hidup bebas dan mereka. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kalau Anda hidup taat firman, hidup enak Pak Bu, ringan. Langkah kita ringan, jalan gitu. Lah, enak saudara. Ini kelamaan nih, yang terakhir saudara. Yang terakhir saudara. Jadi kalau firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu bukan saran, itu perintah. Sebab Allah kita kudus, dan di surga enggak ada dosa saudara. Amin. Yang terakhir, 5 gadis yang bodoh adalah, sejauh ini perhatikannya apakah ciri-ciri ini ada di dalam Anda. Mereka orang Kristen, mereka tidak penuh dengan minyak, mereka tidak bergaul dengan Roh Kudus. Yang terakhir, mereka tidak bergaul karib dengan firman dan tidak taat firman. Ciri yang keempat adalah ayat 5, kita baca sama-sama. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, apa saudara? Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sama-sama tahu mempelai mau datang, sama-sama tahu mau ada pesta kawin. Sama-sama tahu saudara, tapi ayat 11-13 bilang gini. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, si mempelai itu menjawab, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ciri yang terakhir dari orang Kristen keras 5 gadis bodoh adalah orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Tidak berjaga-jaga, tahu Tuhan mau datang, tidak hidup dalam kekudusan. Tahu Tuhan mau datang, semena-mena. Tahu Tuhan tidak mau datang, tidak hidup berjaga-jaga. Wahyu 16 ayat 15 bilang begini, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya, saudara. Matius 22 ayat 1-13, Tuhan Yesus gambarkan kedatangan Tuhan ibarat pesta. Semua orang diundang, tiba-tiba si raja yang bikin pesta lihat, loh kenapa ada satu orang datang pesta tidak pakai baju pesta? Lalu apa yang terjadi dengan orang yang tidak pakai baju pesta itu? Pengawal, tangkap, ikat, buang ke tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Sekalipun sudah dapat undangan pesta, sudah dengar Injil, sudah masuk ke dalam pesta, sudah jadi anggota keluarga Allah, jadi orang Kristen. Tidak pakai baju pesta, Tuhan bilang keluar. Keluar. Istri saya tutup dengan kesaksian ini. Tanggal 17 Agustus tahun 2010. Saya tidak bisa tidur karena Tuhan bangunkan. Sampai jam 2 saya bergumul di kamar, saya tanya Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Mau ngomong apa? Bicaralah, anakmu siap mendengar. Saya sembah Tuhan, saya muter, saya dansa, saya joget buat Tuhan, saya sembah dia. Tidak terasa saudara, hari sudah pagi. Dan saya tahu Tuhan sudah dipuaskan karena tiba-tiba saya lihat jam sudah 4:30 subuh. Saya tahu hadirat Tuhan begitu kuat, tapi kok Tuhan gak ngomong? Saya bilang Tuhan bicaralah, Tuhan gak ngomong, istri saya lagi tidur. Rupanya pagi-pagi jam 8 saya dibangunin, Pak bangun, Pak. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Saya dapat penglihatan. Wah saya tahu. Rupanya Tuhan tuh lucu saudara, suami istri itu dilihat tidak lagi 2 tapi 1. Saya yang ngomong, Tuhan bicaralah, saya yang dibangunin Tuhan ngomongnya sama istri saya lagi tidur.
Jadi istri saya dapat penglihatan gini, dia lihat semua orang lari ke jalan, semua orang tumpah dari rumah, dari gedung keluar ke jalan, lihat ke atas, lihat ke langit. Apa yang terjadi? Semua orang gempar, semua orang lihat ke langit, dari langit begitu banyak cahaya berpendar datang. Makin lama makin dekat, makin lama, jumlahnya miliaran saudara. Makin lama makin dekat dan ternyata itu malaikat. Dan apa yang malaikat lakukan ketika sampai di bumi, malaikat mulai kumpulin orang demi seorang, dipisah-pisahkan. Terus saya langsung ingat firman Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan datang kedua kali, dia akan datang dan pisahkan mana domba, mana kambing. Dalam rumah Tuhan, Tuhan Yesus katakan ternyata di satu petak sawah yang sama, ada gandum, ada ilalang. Dan keduanya Tuhan bilang apa? Biarkan tumbuh bersama. Nggak ketahuan loh, sekarang kita nyanyi sama-sama, kita ibadah sama-sama, nanti ada yang murtad, nggak ketahuan loh. Di tempat ini dalam nama Yesus nggak ada ya saudara ya. Amin, nggak ada saudara. Nggak ketahuan loh. Tuhan, terus yang berikutnya apa? Istri saya lihat ada satu cahaya, makin lama makin besar, makin dekat, ternyata Tuhan Yesus. Istri saya kejar, peluk, dia lihat tangannya berlubang pakul, istri saya peluk, bilang, Tuhan aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Wah pas dia ngomong itu saya langsung nangis, saudara, saya juga pengen Tuhan aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tapi yang ngeri gini, Tuhan bilang begini, nak pandang sekitarmu. Di penglihatan itu istri saya pandang sekeliling, dan dia lihat, dalam roh dia tahu semua yang dia lihat itu orang Kristen. Tapi orang Kristen semua yang dia lihat dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, termasuk papa kandungnya sendiri. Termasuk papa mertua saya. Pada saat yang sama papa mertua saya kena stroke, langsung pingsan, langsung koma berhari-hari tidak bisa bangun. Dan saya menantikan, ini kalau bangun mesti kita sampaikan saudara. Masalahnya gini, papa mertua saya tinggi gede tatoan. Minum ngerokok. Gimana nih mantu kecil bundar begini gimana ngasih tahu saudara. Bisa dipecat jadi mantu saudara. Tapi puji Tuhan saudara, waktu dia koma, dia bukan orang percaya yang penglihatan, orang Kristen yang percaya penglihatan. Dia bangun, dia cerita, dia dibawa ke surga, dia ketemu papa mamanya, dia ketemu semua orang pakai jubah putih indah. Tapi Tuhan Yesus bilang, pergi kamu, belum waktumu. Begitu dia lihat badannya, telanjang. Oh kami kasih tahu langsung saudara. Buka sama-sama saudara, Wahyu 3 ayat 18. Kalau Tuhan datang, maka Anda harus dalam keadaan siap-siap. Jangan tidak siap, jangan tidak berjaga-jaga seperti 5 garis bodoh. Wahyu 3 ayat 18 saudara. Caranya bagaimana bersiap-siap saudara? Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga, perhatikan baik saudara, pakaian, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Pertanyaannya adalah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, pakaian putih teh naon Tuhan? Pakaian putih ini apa? Tuhan jawab di Wahyu 19 ayat 8 saudara. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Saya baca buat saudara. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang apa saudara? Putih bersih. Dapat jawabannya. Ternyata pakaian putih pesta itu buat perjamuan kawin Tuhan adalah kain lenan halus. Dijelasin lagi sama Tuhan dalam kurung. Lenan halus itu adalah, baca sama-sama, perbuatan yang benar dari. Ternyata saudara-saudara, Tuhan Yesus menebus Anda dengan darah yang mahal. Bukan supaya saya orang Kristen loh, saya masuk surga loh, enggak. Tapi supaya Anda berjalan dalam kekudusan Tuhan. Siapakah yang dapat naik ke gunung kudus Allah selain orang yang tangan dan bersih hatinya? Anda tidak bisa berjumpa Tuhan tanpa kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus pesan 3 hal. Dia bilang begini, segala sesuatu sudah siap. Ada anak Tuhan yang dibawa naik ke surga, beberapa waktu lalu dia lihat meja perjamuan belum siap. Terakhir kali dia dibawa Tuhan ke surga, semua meja perjamuan sudah siap. Dan di surga seolah-olah dia mau lihat ada jarum yang hampir masuk ke angka 12 dan sebentar lagi lonceng berbunyi. Artinya apa? Sebentar lagi sangkakala ditiup. Yang kedua Tuhan bilang, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Waktu tidak bisa Anda putar mundur. Waktu tidak bisa Anda hentikan. Yang lalu biarlah berlalu. Anda kemarin masih kompromi dengan dosa, tadi pagi Anda masih kompromi dengan dosa, bertobat, berhenti dan tebus harimu, tebus waktumu. Amin. Yang terakhir Tuhan bilang begini, peringatkan kepada sebanyak orang. Anda gak kebetulan hari ini datang di sini pagi ini. Ngomong yuk tentang Yesus sama orang sebanyak mungkin. Siapkan mereka untuk menanti kedatangan Tuhan. Bapak-bapak, siapkan istri dan anak-anakmu untuk menanti kedatangan Tuhan. Ibu-ibu,
Tolong suamimu supaya dia siap untuk menghadap Tuhan. Tolong anak-anakmu. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Saya undang pemusik.